untuk mengerti soal memberi Tuhan, supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mengerti memberikan kepada yang lain Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan firman-Mu, firman yang mengarahkan, firman yang mendidik, firman yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sangat besar untuk kami. Kami percaya Engkau tahu kami sebagai wanita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi kami percaya juga Tuhan, bahwa Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah membawa kami memuji nama-Mu. Engkau tahu kehidupan hamba-Mu ini suami istri. Tetapi oleh kasih-Mu Engkau tidak pernah membiarkan. Bahkan Engkau selalu memelihara dengan sempurnanya. Tambahkan kesetiaannya di dalam melayani pekerjaan yang suci Tuhan. Dan Engkau juga memberkati rumah tangganya. Kami percaya tidak akan kekurangan ya Tuhan. Oleh sebab itu, oleh kesetiaannya, kerendahan hatinya, Engkau memelihara dengan sempurnanya. Terima kasih Tuhan. Ibadah selanjutnya pertengahan sehingga selesainya tetap dalam kuat kuasa pimpinan daripada Roh Kudus kami serahkan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau mau sucikan seantero kehidupan kami, baik angan-angan pikiran hati kami, pendengaran kami, baik kami yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, bahkan yang berada di luar kota Tuhan, yang saat ini ikut ibadah bersama dengan kami. Engkau memberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kami ketenangan di dalam kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu bekerja dalam tiap-tiap pribadi kami. Tuhan, kami hamba-Mu tidak mampu sebenarnya Tuhan, tetapi kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai Tuhan akan menuntun dalam kami menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu bisa menjadi berkat Tuhan. Sucikan lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, urapi firman-Mu, terlebih mohon pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau masih ada di tengah-tengah kami. Menyediakan berkat-berkat yang rohani untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mohon urapan-Mu untuk firman-Mu Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya kami peralaskan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpuji nama daripada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita, yaitu di dalam kita beribadah kepadanya. Terlebih dahulu saya ucapkan salam, baik yang berada di gereja, di rumah, bahkan yang berada di luar kota. Ya, baik di Caruban, Kinandang, Bagi, Blimbing, Singosari, ya, Karangploso, dan ada tambahan lagi nih ya, dari saudara-saudari kami yang berada di Malang. Puji Tuhan, bisa mengikuti ibadah live streaming kaum wanita Gereja Sion. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali atas perhatiannya. Mari kita akan beribadah bersama-sama untuk membesarkan dan memuliakan nama daripada Tuhan. Haleluya.
Terpuji nama daripada Tuhan. Seperti tema yang kita lihat, yaitu pada sore hari ini firman Tuhan bertemakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Haleluya. Tentunya kita merindukan dipilih ya. Dan kalau kita merindukan atau berharap dipilih, maka Tuhan akan memberikan syarat-syaratnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing dengan penuh kerendahan hati. Kita akan menerima firman daripada Tuhan. Persiapkan Alkitab kita, Alkitab pribadi tentunya. Dan mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Supaya berkat Tuhan turun lewat firman yang kita dengar. Puji Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu ya di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Terima kasih. Haleluya. Ayat ini mari kita pegang baik-baik ya. Haleluya, supaya kita selalu ingat bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ibu, jangan sampai kita hanya dipanggil saja. Mari kita berusaha untuk dipilih. Haleluya. Kalau kita dipilih, maka yang dipilih itu akan diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi yang tidak dipilih akan dibiarkan oleh Tuhan. Ini ya. Oleh sebab itu mari kita selalu mengingat-ingat ayat ini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekarang saja sudah nyata sungguh-sungguh. Ya, siapa yang dipilih dan siapa yang dipanggil. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, dengan penuh kekurangan kita, kelemahan kita, kita berusaha supaya Tuhan memilih kita. Haleluya. Orang itu kalau sudah dipilih pasti dikasihi, diperhatikan, dan juga dipelihara. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, kita akan baca lagi ya di dalam Matius juga pasal 22. Ini yang menjadi pengharapan supaya kita dipilih. 22 ayat 11 sampai 13. Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Terima kasih. Nah ini ya, perhatikan baik-baik ini ayat ya. Saya akan ulangi dengan perlahan-lahan, tentunya ayat demi ayat akan kita periksa ya. Haleluya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lucu ya. Diundang untuk pesta kok
pakaiannya tidak memakai pakaian pesta. Apa yang terjadi? Di sini Tuhan bersabda, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Haleluya. Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Luar biasa ya. Jadi pakaian ini juga menentukan dalam kehidupan orang yang diundang pesta. Haleluya. Secara jasmani saja kalau ada undangan pesta atau itu pesta manten atau pesta ulang tahun, maka yang diundang itu pasti berusaha memakai pakaian yang bagus. Tidak sembarangan pakaian yang dipakai. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Di sini kita akan memeriksa ya, ayat demi ayat. Pertama kita melihat ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ayat 11, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Sembrono. Cuek. Mengapa? Diundang pesta kok tidak mau berpakaian pesta. Memakai pakaian biasa, pakai baju biasa, seperti orang yang tidak tidak berkumpul dengan orang banyak. Mestinya dia ini merasa malu, ya. Kok mengenakan pakaian-pakaian sembarangan, sembrono, tidak mau menghargai dirinya sendiri. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini ya, ayat 11 sampai 13 ini menandakan pengharapan untuk dipilih. Tetapi di dalam ayat 11 ini menentukan orang ini tidak masuk pilihan. Mengapa? Sebab tidak memakai pakaian pesta. Haleluya. Ibu, apa toh pakaian itu? Pakaian itu adalah kehidupan kita ini loh. Ya. Kehidupan kita sekarang ini. Puji nama Tuhan. Mengapa kita tidak peduli dengan kehidupan kita? Kehidupan yang sembrono. Kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Padahal Tuhan mengundang ke dalam pesta. Haleluya. Jadi Tuhan itu melihat pakaian ini. Raja itu tiada lain adalah Tuhan sendiri. Memperhatikan tiap-tiap orang yang diundang. Bagaimana pakaiannya? Dengan lain kata, Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Ya. Pribadi lepas pribadi diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupannya setiap harinya? Bagaimana penampilannya? Ya, haleluya. Tetapi di sini undangan ini atau tamu ini mengecewakan
hati yang mengundang. Tentunya mengecewakan hati daripada Tuhan. Sebab kehidupannya tidak sesuai dengan undangan itu tadi. Haleluya. Nah, di sini ayat 12 dikatakan, ya, ia atau raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 12. Diam. Tidak ada usaha sama sekali. Ditegur sedemikian rupa dengan firman Tuhan. Saudara, mengapa engkau masuk tidak berpakaian dengan pakaian pesta? Orang itu diam saja, tidak ada usaha untuk mencari atau keluar, ganti baju, tidak, diam saja. Ini loh, kehidupan sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, meskipun kena teguran, meskipun kena firman pengajaran, diam. Mempertahankan pakaian yang lama. Pakaian yang sudah usang harusnya dibuang ganti pakaian pesta, tetapi tetap diam. Tidak ada usaha untuk berubah. Haleluya. Ibu, raja ini sangat memperhatikan tiap pribadi kita. Siapa dan siapa yang diam, tidak ada usaha dan tetap mempertahankan baju yang lama. Terus kelanjutannya tidak dibiarkan begitu saja dengan Tuhan. Tuhan marah, raja itu marah. Apa kata raja? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ibu, usahakanlah jangan sampai diam saja. Berusaha untuk berubah. Ya, jangan terus-menerus pakaian lama kita pakai. Aku seneng kok. Digawe penak. Ya. Eman-eman. Nah ini loh. Memang perkara jasmani itu enak. Pakaian lama itu enak. Tingkah laku yang lama enak. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau supaya kita pakai pakaian pesta yang Tuhan sudah sediakan lewat firman-Nya. Supaya kita kelihatan cantik, kelihatan manis. Manis hati kita. Ya, manis pikiran kita. Manis tingkah laku kita. Manis tutur kata kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya di sini ditegur. Dan teguran itu sebenarnya ya mengingatkan supaya ada perubahan, supaya ada usaha
Haleluya. Memperbaiki dirinya, kehidupannya. Tapi karena sudah keenakan pakai baju lama, rasanya kok seksi nggak baju lama, dipertahankan. Ini loh yang menjadi kelemahan daripada ibu-ibu, ya. Haleluya, eman-eman katanya. Selalu dipertahankan. Yang dulunya suka ngomel tetap ngomel. Yang dulunya keras kepala tetap keras kepala. Yang dulunya egois tetap egois. Yang dulunya suka membeda-bedakan atau pilih kasih tetap pilih kasih. Tidak ada perubahan. Cobalah. Tanggalkan itu semua. Dan kita memenuhi undangan daripada Tuhan dengan memakai pakaian yang baru. Kelihatan manis sekali. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya, ya, haleluya. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Raja ini bisa bertindak tegas. Jadi ndak mesakne aja wis ben lungguh neng kono, ndak. Raja ini bertindak tegas dan keras. Ini loh. Jadi raja di sini bertindak tegas dan keras. Mengapa demikian? Wes bolak-balik dielingne, diperingatkan oleh firman Tuhan, tidak gubris, cuek, alah firman Tuhan. Iya, sing nyampekne ya ora roh ae. Ya memang ndak tahu, tetapi Allah yang Maha Kuasa selalu tahu. Kita ini setiap saat dipantau loh oleh Tuhan. Iya, haleluya. Apalagi sudah menjadi umat pilihannya. Oh, kita melangkahkan kaki kemanapun kita. Tuhan selalu melihat. Kadang-kadang kita terkena firman Tuhan. Loh, siapa sing ngandani kok ngerti? Ndak ada. Yang kasih tahu ndak ada. Aku mau ngene kok saiki firman Tuhane kok ngono. Kok persis ngeneki aku. Sapa sing ngomong, sapa sing wadul? Sapa sing laporan? Ndak ada. Itu tandanya bahwa Tuhan tahu. Mulane sing hati-hati. Ibu-ibu. Ya, haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini loh. Jadi raja ini atau Tuhan itu bisa bertindak tegas dan keras. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita coba baca di dalam Yesaya. Ya. Yesaya 55 ayat 10a saja. Yesaya 55 ayat yang ke-10a. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Terima kasih.
ini yang kita garis bawahi adalah sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Hujan dan salju ini adalah sifat Tuhan. Hujan dan salju adalah sifat daripada Tuhan. Seperti hujan. Hujan itu keras. Bukan rintik-rintik lagi. Kalau rintik-rintik itu namanya gerimis. Tapi di sini hujan. Berarti keras dan tegas. Itu sifat daripada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salju lemah, lembut. Seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Lemah, lembut. Ini loh. Jadi sifat daripada Tuhan itu bisa keras, bisa tegas, juga bisa lemah, lembut. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Keras, karena apa? Karena umat pilihannya itu kalau mendapatkan teguran karena kesalahan, tidak segera berusaha untuk merubah, tetapi hanya diam saja. Yang artinya cuek, tidak pernah menghiraukan. Inilah ya ibu-ibu. Ibu-ibu Sion yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita seperti ini. Mari kita belajar. Setiap kita mendapatkan teguran daripada Tuhan, mari kita berusaha untuk merubah sikap kita. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi umat pilihan daripada Tuhan. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, untuk bisa berkenan kepada Tuhan, ya, hidup kita ini supaya berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melewati proses. Bisa atau tidak kita melakukan itu. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Di sini sekali lagi Tuhan bisa keras dan tegas, dan juga Tuhan bisa lemah lembut. Tegas dan keras, supaya kehidupan umat yang dipilih itu tidak binasa, dibuang dalam kegelapan, sehingga mengalami penderitaan terus menerus. Ya. Dan lemah lembut cara Tuhan mengasihi umat pilihan. Ini loh ibu-ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Proses yang pertama kita akan baca di dalam Matius 3 ayat 12. Jadi kita melewati proses daripada Tuhan supaya kehidupan kita ini berkenan. Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam bumi. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Terima kasih. Ini loh, ya. Melewati ini loh ibu-ibu ya. Jadi alat
penampi sudah di tangannya. Ibu-ibu tahu tempe? Nah, itu dipakai untuk menampi, tapen. Ditapeni. Gabah iku mau ditapeni. Gabah sing wis diapakne ya iku jenenge. Saya lupa. Supaya jadi beras itu loh. Bukan diselep. Ditumbuk, ya. Namanya ada sendiri tuh. Diapakan itu. Setelah ditumbuk, ditampi, ditaruh di tempe, ditapeni. Nah, yang tidak ada isinya, itu tadi, kena angin, inilah kehidupan daripada umat Tuhan. Akan ditampi sedemikian rupa. Yang masih ada isi, tetap tinggal di situ. Tetapi yang kopong, yang tidak ada isinya, semburat, kena angin. Apa jenengiku? Berambute. Berambut apa itu? Sekamnya. Sekamnya itu kalau ditampi kena angin, semburat semua. Ini loh kehidupan yang tidak mau memakai baju pesta. Jadi Tuhan itu kalau memproses sangat jelas sekali. Yang tidak ada isinya terbuang. Tetapi yang ada isi tetap tinggal di dalam. Kalau kita menerima teguran firman Tuhan, berusaha untuk memakai baju pesta yang bagus, merubah sikap kita, maka kita akan jadi gabah yang ada isinya. Tetapi kalau kita tinggal diam, mempertahankan baju yang lama, kehidupan yang lama, kita akan semburat seperti sekam yang diterjang angin. Anginnya tidak besar, kecil, sriwing, karena tidak ada isi, balapan. Ini loh, ibu-ibu. Supaya kita tahu, ya. Dan kalau kita sudah tahu seperti ini, monggo kita dengar-dengaran akan teguran daripada Tuhan. Jangan memakai atau menuruti hati daging ini. Kedagingan ini memang tidak mau berubah. Iya. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, tetap memakai baju yang lama, akhirnya kita akan terbuang keluar. Sebab apa? Sebab Tuhan bisa bertindak dengan tegas. Tegas. Gak gelem ya wis, metu. Buang. Biar dirasakan di sana. Ini loh. Keras ya. Keras. Tetapi sebenarnya Tuhan itu lemah lembut. Oh. Haleluya. Keras bagi yang tidak mau menerima
teguran daripada Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi bagi yang mau menerimanya, rasanya penuh kasih sayang. Lemah lembut Tuhan itu. Sangat sayang kepada kita semua. Ini loh ibu-ibu. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, jadi cara Tuhan menampi lewat undangan tadi. Cara Tuhan menampi lewat undangan tadi. Dan akhirnya kita baca terlebih dahulu undangan tadi ya. Haleluya. Kita ulangi. Matius tadi ayat pasal 22 ayat 3. Kita ulangi. Supaya lebih jelas. Ayat 3 ini ya. Haleluya. Matius 22 ayat yang ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah ini loh. Ya. Tuhan mengutus hamba-hambanya. Hambanya yang sekarang yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Diutus mengundang. Haleluya. Jadi cara Tuhan menampi lewat undangan itu. Di sini dikatakan ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Diundang, ayo to nang gereja, ayo to ibadah, undangan toh. Tetapi di sini dikatakan tidak mau. Di sini mulai diproses sama Tuhan. Ditampi, ditampeni. Endi sing ana isine, endi sing ora. Ini cara Tuhan menampi di sini. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak mau datang. Alah, males aku teko nang gereja. Live streaming males aku. Lebih baik aku jalan-jalan. Nah ini loh ibu-ibu ya. Haleluya. Jangan lewatkan undangan Tuhan. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, terus terjadi lagi. Raja ini menyuruh hamba-hambanya yang lain untuk memberikan undangan lagi. Ayat 4 sampai yang ke-6. Ayat 4 sampai yang ke-6. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Terima kasih. Ini loh, ulah daripada umat Tuhan akhir zaman ini. Sudah tidak mau memenuhi undangan, alasannya ada saja. Diundang sama Tuhan. Dan di sini sudah disediakan semua. Berkat-berkat itu sudah disediakan, tapi ditolak. Ini loh ya, haleluya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya,
Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan. Tuh. Hidangan itu sudah disediakan. Namanya mengundang juga menyediakan hidangan. Haleluya. Kalau zaman sekarang prasmanan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Orang reken coba. Ya. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya. Diundang. Wes disediani berkat. Tapi ora direken. Ini loh. Luar biasa ya. Angkuhnya ini. Sombongnya ini loh. Tidak mau menerima undangan daripada Tuhan. Padahal di situ sudah disediakan berkat-berkatnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ada yang pergi ke ladangnya, ya, kerja, ngelembur. Ya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Ya. Ini alasannya, ya, haleluya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Menganiaya. Yang mengundang. Ini ibu-ibu, luar biasa. Kejahatan umat Tuhan saat ini. Ya. Wis ora gelem mara, tidak memenuhi undangan, yang disuruh mengundang disiksa. Ini pasti terjadi di akhir zaman ini. Cuek, tidak mau mengindahkan undangan daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan akhirnya ayat yang ke-7 dikatakan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Raja marah, kembali menyuruh supaya memusnahkan mereka semua. Balasan daripada Tuhan bagi siapa saja yang tidak mengindahkan undangan daripada Tuhan akan menerima balasan daripada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat loh. Ya, tinggal datang menikmati berkatnya tetapi tidak mau. Itu loh sifat manusia itu. Jadi dia hanya mementingkan jasmaninya saja. Tidak peduli dengan rohaninya. Akhirnya mendapat imbalan yang sesuai dengan sikapnya. Siapa yang membalas? Tuhan. Bukan siapa-siapa, Tuhan. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Inilah. Oleh sebab itu ibu-ibu yang kekasih dan yang dikasihi Tuhan. Mari. Zamannya sudah kacau, sana sini. Ya, malapetaka, sana sini banjir dan lain sebagainya. Itu suatu tanda. Tanda supaya kita lebih mendekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Kalau kita
menerima undangan untuk datang beribadah, monggo. Usahakan untuk beribadah. Sikap kita yang cuek, yang acuh itu kita tanggalkan. Kita menghormati, menghargai undangan yang daripada Tuhan. Kalau kita mau datang, maka berkat itu akan diberikan kepada kita semua. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini tadi proses yang pertama. Sekarang yang kedua. Haleluya. Nama Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 5. Ayat 6 sampai yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai yang ke-8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Terima kasih. Haleluya. Ini proses yang kedua, ya. Supaya kita semua, ya haleluya, memperhatikan ini firman Tuhan. Dikatakan, kemegahanmu tidak baik. Jadi, jangan kita merasa megah. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ibu, kalau kita membuat roti, adonannya salah, maka roti itu pun tidak enak. Selain tidak enak juga bantat, tidak bisa mekar. Itu sering terjadi dan sering saya alami, ya haleluya. Pokoknya keliru adonannya itu, maka tidak jadi makanan tetapi tidak karu-karuan. Ini kehidupan kita. Kehidupan kita saat ini, jangan sampai kita memegahkan diri kita dan kita mendapatkan ragi-ragi yang mengkamiri, yang artinya ragi itu merusak, apalagi ragi yang lama, merusak adonan. Sekarang umpama kita cara jasmani saja ya, kita mau membuat donat lah, ya. Tapi kalau vermipannya itu vermipan yang lama, tidak bisa dibikin, bantat nanti, tidak bisa mekar. Tetapi kalau ragi itu atau vermipan itu baru, maka donat itu meskipun bikinnya kecil akan jadi besar. Mekar, berkembang. Demikian pula kehidupan kita ini. Kalau kita tetap berpegang ragi yang lama, sifat yang lama, perilaku yang lama, hati yang lama, pikiran yang lama, mungsret, bantat, tidak bisa berkembang. Dirasa nih ya ora enak. Ini loh. Nama Tuhan. Di sini dikatakan, buanglah ragi yang lama itu. Buangan, dibuang.
Lek wis dibuang aja dijupuk maneh. Kadang-kadang kita ndak begitu. Wis diguwak digoleki. Dijupuki maneh. Ini loh. Digawe apa? Lek dibuang ya wis relakno dibuang. Ora usah digoleki maneh. Haleluya, puji nama Tuhan. Eman jarene. Pengiritan. Ada ibu-ibu yang demikian? Ada? Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Suwek titik tak jahite sekenek dinggo. Ya. Dikatakan, buanglah ragi yang lama itu. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kalau sudah menjadi adonan, diapa nih kira-kira? Di mixer. Gitu? Gula, ndok, mertego, tepung dadekne sitok di mixer. Munyer. Kalau mau menjadi yang baik, kita digembleng oleh Tuhan sampai mumet. Iso-iso bosen. Blenger aku ngrungokne firman Tuhan. Bendina kok liyane di iya, haleluya. Blenger aku ngrungokne firman Tuhan. Lah supaya jadi roti yang enak. Kita sendiri kalau membuat roti, kepengen yang enak apa yang bantat? Ibu-ibu. Lek seneng sing bantat ya nemen ngono ae. Mestinya milih yang enak. Kehidupan pun demikian, ibu-ibu. Wis pasrah karo Gusti, diunyerne kaya apa karo Gusti, dimixer kaya apa karo Gusti. Manuta ben dadi api. Yang mengolah kita itu, yang mencampur adonan itu Tuhan. Di mixer awake dhewe iki karo firman. Tujuannya apa? Ben dadi api. Ini loh. Ning kadang-kadang emoh Gusti. Meneng. Ndak ada usaha meneng. Aku seneng karo ngene kok Gusti. Seneng ngene iki kok Gusti. Lah kaya ngono modele kok seneng. Nah, haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa ya Tuhan itu. Ya. Seringkali kita itu rasanya males aku nang gereja. Males aku ngrungokne streaming. Firman Tuhan liyane ngubek-ngubek aku gak neneh. Pernah begitu? Pernah ibu-ibu? Iya, nek diubek-ubek Gusti iku lewat firman. Matur nuwun. Kupingku panas bendina kok diubek-ubek kon ngrungokne ngene ae. Jangan berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau kita tidak berterima kasih, seperti firman Tuhan hari Selasa bagaimana? Berdosa. Matur nuwun, ora matur nuwun ngene lho dosa. Coba toh. Tuhan ku sangat teliti banget. Ya, haleluya. Kalau kita ditolong Tuhan, oh iya Tuhan, begitu? Bagaimana hatinya Tuhan? Piye? Wes awake dhewe nek ngelungi ya, umpama ibu-ibu ada berkat dikasihkan saya. Terus saya terima. Oh iya. Diam saja. Bagaimana hatinya? Bagaimana? Oh, gak tepak iki gak matur nuwun. Ya dah? Iya, Bunda?
Jadi setiap kita menerima, terima kasih. Kadang-kadang saya agak marah sama keluarga pasturi. Kalau mendapat berkat saya tidak tahu, kadang-kadang diem. Akhirnya saya tidak berterima kasih. Jawabannya apa? Aku lali. Kalau saya tidak matur nuwun berarti sing dipasrahi kumu lali. Iya, ini loh. Sinama Tuhan. Loh, cucu-cucu saya yang kecil-kecil itu aja. Selalu berterima kasih. Terima kasih Ti, Tuhan berkati. Iya, selalu itu. Obah Titik, terima kasih Ti, Tuhan berkati. Saya pun demikian. Mama, si kembar itu yang satu ngepel, yang satu nyapu. Ya pekerjaannya begitu. Makasih ya Le, Tuhan berkati. Ya Ti. Ayem hati nih, nek wis terima kasih. Ini loh. Semua diajari begitu. Si kecil itu juga mata Titi. Kalau ndak terima kasih, thank you. Baik loh dijak bahasa Inggris. Ini loh, Ibu ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Sebab Tuhan itu selalu tahu kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Dalam keadaan pandemi ini, Ibu, anak-anak daring di rumah. Saya yang sumpah. Setiap istirahat, tidak ada makan nanti. Karepe ngono mari daring iku istirahat sebentar. Mbuh ana donat, mbuh ana pokes iku kudu cemepak. Kalau ndak ada tanya, ndak ada makan nanti. Bikin apa oti? Duh, Gusti ku luar biasa. Selalu menyediakan bahan-bahannya tapi bahan itu ada. Kari sing nandangi. Kadang-kadang anak-anak masih belajar gitu, saya cepet-cepet. Ini loh ibu-ibu ya, haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Jadi buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ini kehendak daripada Tuhan untuk kita semua. Hidup baru. Tutur kata yang baru. Sikap yang baru. Nanti saya suka ngersulo. Sekarang ndak, puji Tuhan. Makanya nek masak, nek nang omah dhewe ku nyetel nyanyian rohani, aja dangdutan. Nyanyian rohani supaya kita ikut. Masih orang bengok-bengok rengeng-rengeng. Kadang-kadang saya lupa di dapur itu. Yang protes itu nih mamahnya Sinyu protes. Ditoti. Kadang lupa saya. Jadi masak nih karo nyanyi. Ya. Ini loh Ibu ya. Jadi kesukaan yang luar biasa. Tapi yang ngono lek nyetel kalem-kalem gak seneng aku. Ya sing keroncongan, apa sing rame-rame iku. Dadi semangat oleh neng pawon iku malah semangat, ngono lho. Ora klular. Ini ya, penyemangat. Lagu rohani penyemangat pagi. Ada di situ ya. Haleluya, praktekkan. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya, sebab kamu memang tidak beragi. Kita itu sudah disucikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada ragi di dalamnya. Sebab apa? Tuhan itu tahu ragi itu perusak. Merusak iman kita.
merusak kepercayaan kita sehingga kita khawatir, bimbang, itu ada ragi di dalamnya. Nah, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, yang menyucikan dari ragi-ragi lama adalah anak domba Allah. Tidak ada lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah disembelih di atas kayu salib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Berarti roti yang enak, yaitu kemurnian dan kebenaran. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Ini loh ya. Nah, selanjutnya Galatia 5 ayat 9. Ini penjelasannya ragi itu tadi. Galatia 5 ayat yang ke-9. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Mengkamirkan artinya merusak. Sedikit ragi saja merusak seluruh adonan. Merusak kehidupan kita. Sebab itu mari sekali lagi buang ragi yang lama. Haleluya. Supaya kehidupan kita ini tidak rusak. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan Lukas 14. Ayat 21 sampai 22. Lukas 14 ayat 21 sampai 22. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Terima kasih. Ini meneruskan yang tadi ya. Yang menolak tadi, akhirnya raja itu tadi atau Tuhan menyuruh hamba-hambanya lagi untuk kembali mencari. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, bahwa hamba yang disuruh ini menyampaikan yang diundang tadi tidak mau datang, alasannya ada saja ya, haleluya. Nanti dibaca atasnya. Dan jawaban daripada tuannya tadi demikian. Ya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Jadi hamba ini disuruh kembali mencari orang yang diundang lainnya. Di sini ada ya, hamba itu menyisir jalanan. Jadi
hamba ini berjalan dan lorong-lorong kota pun disinggahi, membawa orang miskin, orang cacat, dan orang buta, demikian juga orang lumpuh. Apa artinya ini? Puji nama Tuhan. Maka ibu-ibu sekalian, banyak orang-orang yang seperti ini. Di lorong-lorong. Lorong-lorong itu suasananya gelap, kotor. Tetapi Tuhan mau memanggil mereka, mengundang mereka di dalam pesta. Orang-orang miskin, miskin rohani, yang tidak ada keselamatan bagi mereka, yang tidak dipedulikan. Tuhan mengundang mereka, dan Tuhan mau peduli kepada mereka yang membutuhkan. Orang-orang miskin ini membutuhkan sesuatu. Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang miskin itu. Makanya orang miskin diajak masuk ke pesta yang sudah Tuhan sediakan. Miskin rohani. Kalau miskin rohani tentunya tidak ada keselamatan. Dan juga di sini dikatakan orang-orang cacat. Cacat pikirannya, hatinya. Ya. Sekarang ini banyak yang hatinya cacat. Tidak ada kesukaan, tidak ada damai. Yang ada hanyalah pertengkaran, perseteruan. Haleluya. Pikirannya semrawut, memikirkan perekonomian yang susah ini. Keadaan dunia yang semakin hari semakin menakutkan ini. Ini loh. Jadi cacat hati, pikiran yang tidak bisa fokus untuk beribadah. Dan bahkan sama sekali tidak beribadah. Tidak mengerti apa itu firman Tuhan. Makanya Tuhan undang mereka supaya mereka ada pemeliharaan. Nah, dan juga di sini dikatakan orang-orang buta rohaninya, buta firman Tuhan, buta kebaikan Tuhan, buta akan kasih Tuhan. Buta kemuliaan Tuhan. Buta. Tuhan mau menyembuhkan. Bawa ke sini. Luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak itu saja. Sini juga orang-orang lumpuh. Tidak bisa berjalan. Yang artinya tidak bisa melakukan kebenaran. Ya. Lumpuh tidak bisa berjalan. Kebenaran itu tidak ada sama sekali dalam kehidupannya. Yang ada hanyalah tinggal diam, tidak bisa berkutik.
dan firman Tuhan mengandung kebenaran. Makanya diundang supaya orang ini bisa berjalan, yang artinya orang ini supaya menerima kebenaran daripada Tuhan. Firman Tuhan, firman kebenaran. Puji nama Tuhan. Ibu, mari bersama. Saya membaca ini, rasa hati ini, Tuhan, Engkau mengasihi. Engkau sangat mengasihi umat manusia sebenarnya. Tetapi manusianya yang cuek, yang tidak mau mengindahkan undangan daripada Engkau, Tuhan. Nih, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Seorang hamba Tuhan menunggu perintah daripada Tuhan supaya melaksanakan undangan itu kepada umat yang membutuhkan. Sehingga umat yang membutuhkan itu bisa menerima, yaitu makanan-makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tentunya berkat-berkat yang rohani yang bisa mendamaikan hati kita. Puji nama Tuhan. Nah, ini tujuannya. Tujuan daripada undangan tadi tidak ada lain adalah Keluaran 13 ayat 7. Keluaran 13 ayat yang ke-7. Keluaran 13 ayat yang ke-7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Terima kasih. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi hanya roti yang tidak beragi yang boleh dimakan. Yang artinya dan tujuan daripada Tuhan supaya ada ketenangan, ada damai sejahtera di dalam keluarga. Sini dikatakan, ya haleluya, seluruh daerahmu, seluruh keluargamu, jangan makan roti yang berragi. Ini loh Ibu. Jadi kesimpulannya, banyak yang dipilih, sedikit yang dipanggil. Kualik ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini tadi. Banyak yang menolak. Sudah menerima undangan, dipanggil, tetapi mengapa mereka menolak, yang berarti tidak masuk pilihan. Yang masuk pilihan adalah yang terakhir, orang yang miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Mengapa? Sebab mereka memenuhi undangan, yang berarti mempersiapkan diri untuk dirubah kehidupannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu, monggo
sak sampunipun kita mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti ingkang mekaten kala wau, ya kita ngatos-atos. Haleluya. Dipun gatosaken menawi Gusti menika taksih tresna kalian panjenengan sedaya, supados panjenengan boten ngantos nglirwakaken pasamuan. Selalu setia beribadah dan juga setia di dalam melaksanakan perintah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu pada malam hari ini. Firman-Mu sangat jelas untuk kami Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripada Engkau. Kuatkan kami Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan. Supaya kami, oh Tuhan, menjadi pilihan daripada Engkau. Tidak hanya dipanggil saja Tuhan, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Baik berkat jasmani, terlebih berkat yang rohani, yang kami butuhkan. Terlebih kami butuhkan sekeluarga Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mau berusaha membuang ragi yang lama, sehingga tidak merusak iman percaya kami, tidak merusak kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa menanggalkan perkara-perkara yang lama dan kami menerima perkara yang baru lewat firman pengajaran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bagi ibu-ibu yang mendengarkan lewat live streaming, baik di dalam kota maupun yang di luar kota, Engkau memberkati semua Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua yang menikmati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami di tengah-tengah wabah yang belum terselesaikan ini Tuhan. Mohon perlindungan-Mu, mohon pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kasih-Mu tetap sama Tuhan. Kasih-Mu sempurna untuk kami. Terima kasih. Dan sebentar ibu-ibu yang berada di gereja, pulang ke rumah masing-masing, mohon penyertaan-Mu. Baik yang jauh yang dekat hintar pimpin, sampai tiba di rumah dengan selamat. Kedangkan tangan-Mu, berkati kami satu persatu. Biarlah berkat surga menyertai kami sampai Maranatha. Terima kasih. Dan bagi ibu-ibu yang berada di rumah, maupun yang berada di luar kota, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah junjungan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kujunjung tinggi korban-Mu di atas kayu salib. Betapa besar kasih-Mu padaku. Sebagai anak domba Allah, angkut dosa dunia. Puji syukur, oh Yesus Tuhanku. Kujunjung
Betapa besar kasih-Mu padaku. Sebagai anak domba Allah, angkut dosa dunia. Puji syukur, oh Yesus Tuhanku. Darah-Mu menetes atas hidupku, membasuh seluruh kehidupanku. Sebagai jalan mendapat keselamatan, ku junjung tinggi korban-Mu penebus. Darah-Mu menetes atas hidupku, membasuh seluruh kehidupanku. Sebagai jalan mendapat keselamatan, ku junjung tinggi korban-Mu penebus. Ku junjung tinggi korban-Mu penebus. Sungguh besar kasih Yesus Tuhanku, telah serahkan tubuhnya bagiku. Ku terima perjamuan kudus-Mu, ada kuasa sembuhkan sakitku. Sungguh besar kasih Yesus Tuhanku, telah curahkan darah-Nya bagiku. Ku terima